Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Heru Setiawan dari Departemen Teknik Kimia Institut Teknologi 10 November. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian reaktor batch menggunakan Excel. Baik, saya akan share materinya. Baik, jadi kita akan coba bahas reaktor batch dengan beberapa reaksi yang ada di dalamnya. Jadi prosesnya terjadi secara transien dan kita akan menyelesaikan persamaan-persamaan simultan yang berupa persamaan diferensial biasa linier, kemudian kita selesaikan dalam ini dengan menggunakan metode integral Runge-Kutta, dan kita selesaikan menggunakan Excel. Problemnya adalah seperti ini. Jadi di dalam sebuah reaktor batch, ada reaksi yang skemanya seperti ini. Jadi A menjadi B, ini reaksinya adalah reversible, bolak-balik. Kemudian B menjadi C. Kalau ini reaksinya adalah reaksi irreversible, jadi tidak bisa balik. C tidak bisa kembali ke B. Kemudian juga B ini bisa juga bereaksi menjadi D. D ini ada reaksinya B ke D, ini juga reaksi reversible. Kemudian konstanta kecepatan reaksinya adalah A ke B forward yang maju, ini adalah K1, sedangkan B ke A K5, kemudian B ke C, konstanta kecepatan reaksinya K2, B ke D K3, sedangkan D ke B K4. Nah, kalau ini kita selesaikan secara dengan menggunakan neraca massa dalam batch, maka kita bisa dapatkan bahwa kecepatan bersih dari A ini adalah K1CA, jadi A yang berubah menjadi C dikurangi dengan K5CB, jadi B yang berubah menjadi A. Atau ini sama dengan minus DCA per DT. Kemudian yang kedua, untuk komponen B, ini adalah minus RB net, ini sama dengan, jadi ini yang pertama adalah B berubah menjadi A, jadi bisa K2, ya, B menjadi C, K2 kali CC, K2 kali CB, maaf, K2 kali CB. Ini reaksinya semuanya adalah reaksi elementer, ordernya orde 1. Jadi ini orde 1. Kemudian B berubah menjadi D, ini adalah K4 kali CB. Ya, K4 kali CB. Ah, K3 kali CB yang menjadi D. Kemudian B menjadi A, K5 kali CB. B juga dihasilkan dari reaksi A menjadi B. Maka ini K1 kali CA. Kemudian juga dari D menjadi B. Jadi ada K4 kali CD. K4 kali CD ini sama dengan minus DCB per DT. Kemudian untuk yang C, ini hanya ada satu, yaitu dari reaksi B menjadi C. Kecepatan reaksinya adalah minus RC net sama dengan minus K2 dikalikan dengan konsentrasi B. Atau sama dengan minus DCC per DT. Untuk D, ini juga dari reaksi yang dihasilkan dari produk dari reaksi B menjadi D, dan atau dikurangi dengan yang dikonsumsi D menjadi B balik. Jadi K4 kali CD, jadi kecepatan reaksi D net K4 kali CD minus K3 kali CB sama dengan minus DCD per DT. Kalau kita susun persamaannya menjadi DCA per DT sama dengan K5CB minus K1CB, kemudian DCB per DT sama dengan ini, DCC per DT sama dengan ini, DCD per DT sama dengan ini. Jadi ada 4 persamaan diferensial biasa. Jadi linier, 4, ada 1, 2, 3, 4. Dan ini yang akan kita selesaikan. Kalau kita selesaikan dengan angka, misalnya ini konstanta kecepatan reaksinya untuk K1 sama dengan 0,5, satuannya adalah karena ordenya orde 1 per jam ya satuannya. K1 0,45, K2 0,16, K3 0,12, K4 0,08, K5 0,10. Dengan konsentrasi awal, jadi ketika masuk ke reaktor, konsentrasi awalnya Ca0 9,90, Cb00 belum ada, kemudian Cc0 juga 0, dan Cd0 ada setengah, 0,5.
Nah, kalau ini kita selesaikan dengan menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4, kita akan bisa mendapatkan hasil berupa kurva seperti ini. Jadi ini dengan berubahnya waktu ini dari 0 sampai 10 jam, maka Ca turun ya. Tadi Ca konsentrasinya turun. Kemudian Cb ini awalnya naik, kemudian turun. Cc ini naik terus. CD juga cenderung naik terus. Kemudian mendekati konstannya. Suatu saat kalau sudah CD nanti konstan. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Kita akan coba lihat menyelesaikan menggunakan Excel. Jadi kita bisa, jadi persamaannya adalah seperti ini, ya, persamaannya. Kemudian ini tadi konstanta kecepatan reaksi dan konsentrasi pada waktu 0, pada waktu T sama dengan 0 atau CA0 kita tulis di sini. Saya besarkan aja. Ya, jadi konsentrasinya tadi sini. Nah, jadi ini K1, ini tadi sudah kita masukkan nilainya. Satuannya adalah 1/H. Kemudian untuk CA0, CB0, CC0, CD0, ini nilainya sudah kita masukkan. Nah, jadi kita pilih misalnya time step setengah. Ini time step-nya bisa diubah-ubah. Kalau kita menggunakan metode Runge-Kutta, maka orde 4, maka ini akan kita selesaikan dengan persamaan ini. Jadi K1I, ini artinya ini adalah misalnya kalau ada 4 tadi, K1A, K1, kalau A kita K1A, K1, K1B, K1C, dan seterusnya. Ini juga K2A, dan seterusnya. Jadi K yang A nanti mengacu ke persamaan yang ini. Gitu ya. B yang ini, C yang ini, D yang ini. Jadi untuk yang kemudian untuk yang berikutnya, kalau Runge-Kutta, JI plus 1 sama dengan JI plus H/6 KI1 plus K2 K2I plus 2K3I plus 4 plus K4I. Baik, bagaimana mengimplementasikan ini? Jadi kita ini masukkan time step-nya setengah jam, ya setengah jam. Kemudian ini kita masukkan ketika T sama dengan 0. Ini kita bisa buat grafik seperti ini. Sama dengan 0. Ini CA0-nya kita ini sama dengan H2. Jadi ini yang kita diketahui tadi. CB0-nya sama dengan H3. Kemudian CC pada T sama dengan 0 sama dengan H4. CD0-nya sama dengan H5. Nah, kemudian kita hitung untuk time step berikutnya, kita hitung dulu K11 untuk yang A. Jadi yang K11 ini untuk A, ini adalah sama dengan tadi persamaannya adalah ini. Saya kopikan saja lagi. Atau saya pindah dulu sementara ke sini. Oke. Jadi K1 ini juga, ini mungkin saya pindah biar kelihatan. Oke. Jadi dari sini. Jadi kita mulai dari K1. K1 sama dengan D6. D6 ini adalah ini. K5 ya. D6 sama dengan K5. K5 kali CB. Ini K5 kali CB. CB adalah yang ini. E12. Jadi CB adalah ini. E12. Pada saat 0 ya. Pada saat I sebelumnya. Kemudian minus ini. Minus D2. D2 adalah ini. Ya. D2 adalah K1. Ini K1 dikalikan dengan CA. Berarti dikalikan dengan ini. D12. Maka kita dapatkan nilai ini. Kemudian untuk yang K21, ini adalah dengan persamaan K2, ini adalah Fx, karena ini misalnya T ya, Xi plus H2 per 2 ini T, karena dalam persamaan ini tidak ada T, kita yang perhatikan ini aja, Yi plus H2 per, nah, Yi plus H2 dibagi kali K1I. Jadi ini kita kalikan K5 tetap, maka D6 dikalikan dengan, sekarang CB-nya itu adalah diganti dengan
YI berarti CB sama dengan E12 yang tadi mulai dari nol ini Y pada saat T sama dengan nol ditambah dengan setengah kali atau H per 2 ya, setengah kali ini, setengah kali E8. Setengah kali E8. Kita saya besarkan dulu aja mungkin. Ah, mungkin kita dibesarkan. Nah, jadi ini ya. Jadi untuk yang ini kita bisa saya besarkan aja supaya kelihatan. Ya. Jadi untuk yang ini D6 ya, D6 itu adalah ini. Jadi K5. Kemudian CB-nya, CB adalah diganti dengan ini. Jadi dengan untuk K1 YI ditambah dengan H2 KI1. Jadi YI ini adalah E12 yaitu CB ini. E12 adalah CB0. Kemudian ditambah dengan setengah ini H per 2 ya. Setengah kali E8. Setengah kali ini E8. Time step-nya. Kemudian kali K1. K1 adalah ini, M12. K1 adalah ini. Jadi ini kita hitung secara berurutan gini ya. Jadi kita hitung K11 dulu, kemudian kita hitung K12. Kalau K12 dengan persamaan persamaan yang ini, jadi yang CB ini, jadi yang di sini dihitung dengan persamaan yang ini. Ya. Jadi yang K12 untuk yang B sama dengan K1CA, maka ini D2 kali D12. Jadi D2 adalah ini, ya K1CA-nya adalah dengan ini, C12. Kemudian plus K4 kali CD. Berarti plus ini K4 itu adalah yang ini, D5. D5 dikalikan CB. CB adalah K5 kali CD. CD adalah ini, yaitu G12. Kemudian minus K2 tambah K3 tambah K4. Berarti minus kurung buka D3 ditambah dengan D4 ditambah dengan D6. Kali CB. Berarti kali E12. Kali E12 yang ini. Maka terdapat K12. K13 ini juga sama. Ya. K13 ini juga sama. Kalau K13 menggunakan yang ini ya persamaannya. Persamaannya ini, mana tadi? Jadi K13 dengan, oh masih nempel di sini. Nah, K13 dengan ini, ya ini untuk yang ini untuk yang K13. Di K2 kali CB. K2 kali CB. K2 adalah ini. Ya. D3. D3 dikalikan dengan CB. CB adalah C, E12. Kemudian yang terakhir untuk yang, jadi ini kita urutkan untuk yang D, kita pakai persamaan yang ini untuk yang D.
yang ini, yaitu D4. D4 ini adalah ini D4 K3. Jadi dengan cara itu. Jadi D4 kali E12 itu yang CC. Kemudian untuk yang ini ya K3 kali CB. Kalikan dengan sama itu tadi ya dan seterusnya. Setelah K11 selesai dihitung, kemudian K, K21 juga kita hitung dengan cara yang sama, cuma dengan C A, C, B, C, D-nya ditambah dengan kalau ditambah dengan kalau K2 YI plus H2 tambah dikalikan dengan K1-nya. Kemudian kalau untuk CB ini ya, misalnya tadi sudah ya. Kalau yang untuk CB K2 CB ini berarti ini K1 ini 0,45 dikalikan dengan CA. CA berarti D12 yaitu D12 ini ditambah dengan setengah kali H kali ini ya, setengah kali setengah. Jadi ini setengah dikalikan dengan E8 atau E8 per 2 ya. Kemudian dikalikan dengan I2, dikalikan dengan I12. I12 adalah ini, K1. I12 ini, K11. K11 ini mewakili CA pada eh, nilai antara dari CA. Kemudian yang kedua adalah K4 kali CD. Di sini K4 kali CD. Maka K4 adalah D5 ya. Di sel D5 ini, D5 dikalikan dengan G12. G12 kurung buka ya. G12 ini adalah ini CD. Berarti ini kan CD. Ditambah dengan setengah kali E8. Berarti H per 2. Dikalikan dengan U12. CD ini adalah berarti yang U12 yang ke sana. Punyanya D. Yang ini. U12 yang ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya minus ya. Minus kurung buka. Nah, ini K-nya ini. D3 tambah D4 tambah D5. Kali CB. CB-nya berarti E12 ini ditambah dengan setengah kali E8. Setengah H per 2 ya. Dikalikan dengan M12. M12 adalah K12. Punyanya CB. Antara, nilai antara, dan seterusnya. Dengan cara seperti itu, K3. Ini berarti diurut K11, K12, K13, K14 dihitung dulu, kemudian K21, K22, eh, K22, K23, K24, kemudian K31, K32, K33, K34, K41, K42, itu urutannya seperti itu. Jadi ini yang baris pertama saja. Nah, beberapa yang nilainya konstan seperti ini dikasih tanda dolar. D6 ini karena nanti supaya bisa di-copy ke bawah, dikasih tanda dolar ini juga ada tanda dolar. Ini juga. Jadi kalau ngasih tanda dolar ditaruh mengasih ini ditaruh di sini kemudian tekan F4. Maka ini akan kalau di copy nanti tidak akan berubah selnya. Itu seterusnya ini ada jadi nilai-nilai yang apa namanya yang nanti ketika di copy tidak berubah selnya kita kasih tanda dolar. Ini nanti bisa di copy semua dibuat seperti itu. Nah, kalau sudah selesai maka ya ini sudah menghitung masing-masing untuk dengan Runge-Kute seperti ini ya. Maka kemudian kita bisa hitung untuk yang T pada setengah. Nah, ini C2 plus E8 ya, terus kita copy ke bawah. Maka ini bisa kita hitung sama dengan, ya untuk menghitung YI dengan menggunakan persamaan yang ini. YI plus H per 6 kali K1. Jadi kalau yang nilai yang ini berarti sama nilai yang CA yang pertama
Maka ini sama dengan YI, berarti D12, ya. D12 itu yang pada pada CA0 ditambah dengan ini H per 6. Ini H-nya adalah 0,8, maka ini E8 ya. Dikasih tanda. Nanti baginya ditaruh, saya taruh di belakang, bagi dengan 6. Dikalikan dengan I12, ini adalah yang ini, K11, kemudian ditambah dengan 2 kali J12, K21, ditambah dengan 2K12. Ini K31 ya. K12 itu K31 ini. Kemudian ditambah dengan L12 yang ini dibagi 6. Itu juga dengan yang berikutnya. Ini adalah E12, jadi CB0 ditambah dengan E8. Ya, ini E8 ini adalah H yang ini. Kemudian dikali dengan K21, ya ini M12, ya mulai dari M12 ini ya. M12 ditambah 2 kali N12 ditambah dengan 2 kali O12 ditambah dengan P12 kurung tutup dibagi 6. Kemudian yang ini juga sama, F12 yaitu CC0 ditambah dengan E8 nanti dibagi 6. E8 ini adalah H dikalikan dengan yang ini I12 yang K13 ditambah dengan 2 kali K23 dan seterusnya. Tambah dengan Q, tambah dengan R, tambah dengan S, 2 kali S, tambah dengan T dibagi. Yang ini juga sama dengan cara yang sama. Jadi untuk T sama dengan setengah kita sudah bisa dapatkan, kemudian ini bisa kita copy aja. Jadi tadi kalau sudah yang pertama dihitung dengan cara ini, bisa di-copy ke bawah. Diklik seperti ini, dengan ngasih tanda dolar tadi supaya yang sel-sel yang tidak berubah tetap dalam tempatnya, hanya saya ambil saja. Sehingga ini bisa kita copy langsung ke bawah seperti ini. Sampai bawah. Kemudian kalau ini sudah selesai semua, ini juga dihitung dari sini. Ini juga bisa setelah dihitung semua, ini bisa kita copy ke bawah semua. Maka kita bisa dapatkan penyelesaian dari integral tadi. Kalau kita buat plotnya akan dapat seperti ini. Jadi ini nyambungnya adalah ke tabel yang ini. Jadi kita bisa dapatkan konsentrasi CA, CA0, CA, CB, CC, dan CD sebagai fungsi dari waktu. Baik, demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan tentang menyelesaikan kasus reaksi di dalam reaktor batch yang terjadi secara transien menggunakan metode Runge-Kutta yang diimplementasikan dalam Microsoft Excel. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam kesempatan dengan materi yang lain. Mungkin metode Runge-Kutta ini juga bisa dipakai untuk secara umum menyelesaikan masalah transien dengan yang melibatkan persamaan diferensial biasa simultan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Subscribe di channel Elkimcore.